Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Mohon ya videonya diaktifkan semua. Oke, ya. Kegiatan yang direkam ya. Ini seseorang ingin masuk, ya, kita tolak aja ya. Ini pertemuan terakhir, ya. Saya tidak tahu yang keberapa. Makanya saya gabungkan 3 kelas, ya. Kelas BAE, ya. Ini mestinya jamnya A, ya. Jadi B itu saya mundur ke jam 9, kemudian yang E itu saya majukan ke pukul 9. 3 kelas, tapi ini baru 56-an, baru tidak nyampe 2 kelas. Ya. Jumlahnya itu sekitar 100 ya, sekitar 100, baru 50%. Terima kasih atas ini. Ya. Oke. Kebetulan kelas Selasa itu tidak banyak libur ya. Yang sedih itu kemarin Jumat ya. Tanggal 25 libur, tanggal 1 libur, terpaksa dipindah-pindah hari lain. Ya, kita Mbak Rika ketawa-ketawa, kenapa Mbak? Senyum-senyum tuh Mbak Rika. Ya, nggak dengar dia ya. Pura-pura nggak dengar. Ya, oke. Mudah-mudahan ini bisa masuk semua ya. Soalnya kalau tidak salah sampai 250. Dan ini saya susun itu otomatis berganti-ganti ya gitu. Jadi saya tidak tahu ini apa. Itu saudara itu di layar saudara yang saudara lihat siapa sekarang? Mbak Putri. Mbak Putri. Mbak Putri pakai HP atau pakai laptop? Iya, pakai laptop, Pak. Yang muncul itu berapa orang di layar? 9. Oh, 9. Itu di ini Mbak. Itu coba kanan bawah. Ya, kanan bawah yang laptop dia, yang 3 titik itu ya diklik tuh Mbak. Yang 4 titik, 3 titik itu. Ya. Kan ada ubah tata letak ya. Ada nggak Mbak Putri? Ubah tata letak. Yang laptop juga gitu ya. Saya tidak tahu yang HP, saya tidak tahu. Ada, Pak. Ada. Nah, ubah tata letak ya. Ubah ke di sana itu bisa otomatis, bisa bersusun ya. Misalnya bersusun Mbak, ambil bersusun. Nah, ubah 9 itu digeser menjadi 49 Mbak. Sudah digeser belum? Sudah, Pak. Sekarang. Muncul berapa sekarang? Banyak ya? 49. 49 ya, oke. Ya, oke. Nah, jadi yang melihat banyak ya seperti itu ya, oke. Saya tidak tahu rekamannya ya, rekamannya itu tidak tahu muncul begini atau bagaimana. Oke, nah hari ini kita acaranya tunggal ya, tunggal. Nah, ini sebagai aplikasi dari perkuliahan kita. Bahwa beberapa minggu terakhir itu kita membicarakan level kognitif materi ya. Oke, materi
Soalnya ujungnya ke situ, ujungnya ya. Ke sekolah itu ujungnya ke situ, ke soal, ke materi, ke buku ya. Oke. Nah sekarang ya kita ada satu session saja, tapi berisi dua. Ya, berisi dua. Yang pertama ya bagaimana meningkatkan apa materi dan soal itu ya, dari yang paling sederhana sampai dengan paling tinggi levelnya itu ya. Jangan lupakan yang paling sederhana ya, karena yang paling tinggi itu berdasarkan yang sederhana. Oke. Oke, saya tampilkan dulu ya. Oke. Nah, ini sudah 80-an ya, 80. Oke. Ada kelas B di sini, tunjuk tangan kelas B. Kelas B, tunjuk, angkat tangan. B. Kelas A. Oke. Kelas E. Ada, ya ada semua. Ya, B, A, E. Oke ya. Oke. Pertama akan saya tampilkan. Ya. Ini bahan pelatihan ya yang saya terima. Nggak ada ya. Nah, bahan pelatihan yang saya terima, alhamdulillah gitu ya, akan saya sampaikan kepada saudara ya, sebelum mana belum ya. Oke, saya buka dulu. Jadi begini ya, saya ulangi lagi sekedar info ya, bahwa mulai tahun ini 2021 ini ya, oke, itu ujian nasional digantikan. Sudah kelihatan ininya presentasi saya? Sampun, Pak. Sampun ya, oke. Ini masih ini siapa yang mau Sudah. Ya, oke ya. Oke. Jadi mulai tahun 2001 itu UN itu hilang, diganti dengan AKM. AKM itu singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimal. Minimal itu bukan sifatnya apa? Jadi levelnya misalnya level rendah semua, enggak begitu minimal. Minimal itu maksudnya itu bukan itu. Jadi jangan salah pahami. Jadi bukan rendah minimal itu ya. Biasanya minimal itu kan rendah ya. Nah, AKM. AKM itu ya, itu adiknya atau turunan dari PISA. Ya. Oke. Itu banyak yang skripsi mahasiswa itu yang PISA-PISA gitu ya. Oke. PISA itu Program for International Student Assessment. Ya. Jadi dunia ini ada kegiatan, ya, Indonesia ikut di dalamnya. Ya. Nah, di mana Indonesia itu di PISA itu pernah nomor 43 dari 45. Pernah 65 dari 69. Ya. Pernah 69 dari 77, gitu ya. Matematik ya. Kita bicara matematik. Nah. Jadi rendah ya, rendah. Malaysia itu 10-an gitu, Vietnam itu daerah situ, Indonesia itu ya kalau bulu tangkis itu dekat-dekat lasuan gitu ya. Poinnya 21, Indonesia itu ya 20, 18, kira-kira begitu ya. Kalah bukan hampir ya, kalah. Nah, yang tinggi itu biasanya itu Cina, Singapura, ya, Korea, Jepang, ya.
dan sebagainya. Nah, di Indonesia itu ya seleper timur gitu loh. Nah, soal itu silakan nanti lihat di soal PISA itu seperti apa ya. Jadi walaupun kita rendah, tapi PISA itu ya, walaupun hanya mengukur anak usia 15 tahun ya, jadi bukan kelas dan tidak ada hubungan dengan kurikulum. Ya. Jadi tidak ada dengan kurikulum 13, tidak ada hubungannya dengan kurikulum 2006 gitu. Pokoknya kurikulum gitu, secara umum. Anak usia 15. Di kita itu anak 15 itu ada di level SMP, ada di level SMA. Gitu. Ya. Seharusnya itu SMP loh, seharusnya kelas 8 itu ya. Tapi ada anak-anak kita yang sudah kelas 10, bahkan kelas 11. Gitu ya. Karena kebiasaan bangsa kita itu yang anak 5 tahun dimasukkan ke SD. Gitu ya. Tidak bisa masuk negeri, masuk swasta 5 tahun. Lulus SD nanti menuntut masuk SMP. Kalau SMP kan harus berapa belas, gitu ya. Nah, ini seperti itu ya. Jadi ada yang di SMP dan di SMA. Nah, soalnya itu ya, oke. Kalau kita dasarnya itu yang pengetahuan pemahaman itu dasarnya ya, yang levelnya itu, ya levelnya itu pengetahuan pemahaman atau dalam dari prosedur dari apa dimensi itu faktual sama konseptual. Dilihat dari level kognitifnya, kita itu dasarnya pengetahuan pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan penerapan. Ya. Jarang sekali, coba aja buka soal UN ya, paling-paling cuma ngitung-ngitung tuh, ya mencari X, mencari Y, ya kemudian diterapkan. Kalau kubus, balok, geometri itu cari luas, selimut, volume dan sebagainya, gitu ya. Oke. Atau himpunan, ya irisan segala macam seperti itu. Oke. Jadi akhirnya pemerintah mengambil kesimpulan, ya, tidak bisa didiamkan begini saja, ya harus diambil tindakan. Akhirnya diubahlah bahwa UN itu, karena sekarang kemarin-kemarin banyak sekolah yang membelajarkan menghadapi UN gitu loh. Jadi dicarinya materi-materi yang apa? Dari materi UN, kemudian diajarkan materi UN itu. Sehingga sifatnya itu hafalan yang menjawab A, B, C, D atau E seperti itu ya. Oke. Nah, itu dari kesimpulan AKM. Nah, kemudian dilatih beberapa narasumber termasuk saya waktu itu ya, sumber. Nah, yang pertama saya tunjukkan ya soal pelatihan kami. Ya. Kemudian membuat prototipe soal. Harapannya masyarakat itu guru bisa membuat soal seperti ini loh yang kami buat ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke ini apa? Tadi ini. Oke. Udah bisa lihat ini. PDF-nya bisa lihat, Mbak? Sudah, Pak. Oke, tolong dibaca, Mas. Tolong baca, Mbak. Baca, Mbak. Baca, Mbak. Ini siapa ya? Ini, Mbak Mai Putri. Mai Putri. Penyusunan soal asesmen kompetensi minimum. Asesmen kontekstual untuk mengukur kemampuan bernalar. Ya. Nah, ya. Inilah ya asesmen AKM gitu. Untuk apa? Bukan untuk ya keterampilan berhitung, tidak. Ya. Ya. Jadi ngitung-ngitung cari X mencari Y itu enggak, udah lewat. Walaupun sebenarnya di kurikulum 13 ya itu sebenarnya sudah nggak ada hitung-hitungan itu.
Coba lihat aja di sini, KD-KD itu ya, menjelaskan, ya, menyelesaikan, menjelaskan itu umumnya gitu. Jadi bukan menentukan, bukan menghitung, bukan. Tapi kita praktek kita masih yang lama, ya, biasa seperti itu ya. Oke. Nah, ya, lihat ini, asesmen kontekstual. Kontekstual itu berarti kejadian sebenarnya, ya. Jadi kejadian sebenarnya, oke. Maksudnya apa? Jadi membuat soalnya itu memang berdasarkan peristiwa sebenarnya, ya. Peristiwa sebenarnya kalau itu berhubungan dengan ya situasi sehari-hari. Jadi misalnya begini, kan banyak soal tuh. Seseorang beli motor gitu ya, seharga 20 juta. Kemudian dijual, terpaksa dijual dengan 15 juta. Berapa ruginya? Itu ya terapannya, tapi tidak kontekstual. Itu belum tentu ada loh orang menjual seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi harus atas kejadian sebenarnya soal itu. Sehingga belajar matematika itu otomatis belajar ilmu yang lain seperti itu. Kan banyak tuh ya, seorang pedagang membeli ini, kemudian membeli jeruk gitu ya, berapa bungkus, berapa karung, satu karung berisi berapa, kemudian busuk berapa, ya dijual berapa ruginya misalnya gitu ya, atau berapa untungnya. Itu kan tidak berdasarkan fakta sebenarnya, istilahnya ngarang-ngarang aja, ya. Oke. Nah, tapi untuk sebagai pelatihan ini, ya ini pelatihan ya, saya tampil yang kedua ya, ini soal yang waktu kami pelatihan. Nah, ini. Ya, oke. Oke, jadi tidak usah lihat numerasinya, ya. Numerasi matematik itu maksudnya kemampuan matematik. Coba kita lihat ya, ini bisa lihat diagramnya ya. Coba di yang paling kiri dibaca oleh, ya, yang paling kiri dibaca oleh Mbak Aulia. Paling kiri dibaca Bapak. Paling kiri yang 50 plus 25 itu bukan, Iya, Pak? baca aja. Iya, 50 plus 25 sama dengan titik. Berapa gitu ya. Iya. Ya, itu Mbak Aulia ya. Ini level mana nih Mbak Aulia? Dilihat dari level kognitifnya. Mbak Aulia. Halo. Iya, Pak. Sebentar, saya mau ambil headset dulu, Pak. Ambil apa? Headset, Pak. Oh, headset. Itu bisa kok. Terdengar kok. Dengar, Pak? Iya, dengar kok. Yang lain dengar ya? Halo? Dengar, Pak. Ya, dengar kok. Dengar, Pak. Iya. Mbak Aulia. Jangan-jangan udah hafal levelnya itu. Mau nyari buku itu. Tuh kan. Tuh benar toh Mbak Aulia. Gimana Aulia? Faktual bukan, Pak? Wow. Saya berbicara lihat dari level kognitif kok. Siapa yang mau benarin? Ya, tunjuk tangan. Pemahaman, Pak. Iya, Mbak Safira. Oke, banyak yang membenarkan Mbak Safira, Indah, terus apa tadi itu ya. Atia. Dari itu harus hafal udah ya. Mbak Aulia harus hafal tuh. Malah ngilang dia. Ya. Itu pemahaman. Paling bawah itu ya. Dan banyak di buku ini ya. Banyak di buku. Nah, kemudian kita geser ke kanan nih. Ini kan judulnya itu, level kognitif semakin tinggi, membuat keputusan yang lebih kompleks. Ya. Nah, kita geser ke kanan, berarti levelnya makin tinggi. Sekarang, Aulia, tunjuk seorang untuk membacanya, Mbak. Iya, Pak. Bagaimana? Tunjuk seseorang untuk membaca yang soal kolom kedua. Oh, iya, Pak.
Aisyah, Pak. Aisyah. Oke. Oke, mungkin Aisyah. Ya, Pak. Petani A memanen 50 butir jeruk, sedangkan petani B memanen 25 butir jeruk. Berapakah jumlah seluruh jeruk yang dipanen? Oke. Sebenarnya pertanyaan tidak perlu panen, tidak gitu ya. Jadi berapakah jumlah seluruh jeruk yang dipanen, gitu loh. Tidak perlu yang dipanen, gitu kan, tidak perlu. Ya, itu zaman SD kita diajarin gitu, perlu itu kan salah. Itu cukup gitu aja. Soalnya dengan kata berapakah itu sudah menunjukkan pertanyaan. Ya, oke, Asia, ini masuk mana ini? Ya, dari ini level kognitif. Yang kedua itu Pak, sebentar Pak. Yang dibaca tadi loh. Penerapan. Penerapan Pak. Penerapan, ya. Penerapan. Nah, kalau yang pertama tadi dilihat dari level itu kognitif, level kognitif itu adalah pemahaman pengetahuan, sedangkan Pak dilihat dari dimensi ini konseptual ya. Nah sekarang Aisyah, penerapan itu ya, Pak. Dilihat dari level. Mengapa Mbak? Karena itu suatu kejadian sehari-hari Pak, jadi diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Oke ya. Dilihat dari ini, dilihat dari apa? Dimensi pengetahuan masuk mana dia? Maaf ya, orang jual tahu datang. Masuk mana? Itu Pak. Yang ketiga itu loh Pak. Yang ketiga apa? Sebentar Pak, sebentar. Saya lihat dulu Pak. Wah, sudah. Yang lain. Coba ini. Yang lain. Jadi udah harus hafal kok. Siapa ini? Lihat dari konseptual mungkin. Ya. Konseptual. Ya, karena hitung-hitungan toh. Ya, Pak. Hitung-hitungan tuh. Hitung-hitungan. Jadi kesimpulan pertama itu ya. Soal itu ada hubungannya satu sama lain ya. Tadi itu pertanyaan berapa sih 50 tambah 20 dapatlah 75 gitu toh. Itu banyak loh di buku. Berapa kurang berapa tambah berapa, macam-macam gitu ya. Oke. Nah, ini bisa dikembangkan ya intinya. Oke. Saya memilih kembali ke pertama ini ya. Ini level paling bawah nih. Ya. Level paling bawah bisa ditingkatkan tidak melalui penerapan, langsung ke penalaran. Itu apa? Berikan dua bilangan yang jumlahnya 75. Berikan dua bilangan yang jumlahnya 75. Ini soalnya disebut apa ini? Ya. Soal jenis apa ini? Ya, Mbak. Penalaran. Oke, Mbak Indah, penalaran. Ya. Tapi itu level kognitifnya ya. Dilihat dari jawabannya ya. Itu disebut soal jenis apa? Lihat dari banyak jawabannya. Ya. Supaya tidak langsung hilang, saya kan melihat dari ini ya, tidak melihat apa, ada tanda yang mau bicara di sini. Jadi izin dulu, nah gitu jadi kelihatan saya bisa manggil, jangan langsung seret hilang gitu ya. Ya, lihat dari banyak jawabannya. Contoh ini misalnya, Mas Lukman, ya. Ya, Pak. Cari bilangan yang jumlahnya 75. 74 tambah 1 bisa. 75 kali 1 satu bisa. aja Mas, satu aja Mas. 74 tambah 1. Ya. Ada lagi? Siapa yang lain? Bagaimana, Pak? Yang lain, orang lain.
Oh, tunjuk. Orang lain, tidak usah ditunjuk Mas. Orang lain, saya tanya sekarang siapa yang sekarang yang mampu memberikan jawaban? Yang dua bilangan yang jumlahnya 75. Ya. Halo. Pertanyaan terbuka bukan Pak? Sekarang sekarang siapa yang bisa memberikan contoh lain yang jumlahnya 75? Mbak Erina tadi gimana? Ya dah. Saya, Pak. Mbak Nidaul, muncul Mbak. Gimana Mbak? Ya. Soalnya 60 ditambah 15, Pak. Nah, ya. Itu beda-beda ya, beda-beda. Kalau jawaban kita itu berbeda dengan orang lain, atau saya mencoba, itu Mbak Nidaul itu kan mencoba berbeda dengan Mas Lukman jawabannya. Artinya itu apa? Kreatif tuh, mencoba yang baru, ya yang baru. Ini masuk penalaran gitu loh, ya, kreatif tuh. Dan ini termasuk soal yang kata Mbak Erina tadi apa Mbak? Pertanyaan terbuka Pak. Pertanyaan terbuka. Nah guru itu wajib memberikan pertanyaan terbuka. Ya, itu ada undang-undangnya. Ya. Di Permen nomor 2 di apa? Permen nomor 23 kalau tidak salah gitu ya. 23 2007. Ya. Di kurikulum 2006. Sayang sekali guru itu hobinya yang mana? Hobinya guru itu yang sejenis 50 tambah 25 itu berapa gitu loh. Ya. Dan memberikan soal yang nomor 2 ini kolom ini gitu loh. Ya. Yang petani A gitu ya. Nah, walaupun di sini ini belum tentu kejadian sebenarnya gitu loh, ya. Yang petani A ini, ya. Belum tentu kejadian sebenarnya. Oke. Oke. Dan itu jarang di AKM ya, jarang. Karena AKM tadi kan kontekstual. Ya. Walaupun bisa jadi ada ya, bisa jadi ada ya, bisa jadi ya. Jadi dia tidak memberikan nama orang tadi A misalnya gitu, hanya jadi netral gitu ya. Oke. Nah, ya sudah meningkat toh. Jadi sebenarnya dari soal yang sederhana ini itu bisa ditingkatkan tuh. Ya. 50 tambah itu 75. Cari dua bilangan yang dijumlahkan ya. Bisa diubah ya. Oke. Oke, sekarang saya ubah tuh. Siapa yang bisa menjawabnya? Cari dua bilangan yang ya, selisihnya 75. Saya tidak tahu bahwa saudara tahu. Ya. Kalau saudara tidak menyampaikan gitu loh. Itu namanya kompetensi ya. Tapi kalau masih dalam pikiran ya, itu bukan kompetensi namanya, itu pengetahuan. Oke, yang selisihnya 75. Ya. 100 min 25, Pak. 100 dikurangi 25. Sebentar saya tutup pintu dulu ya. Nah, akan lebih luas lagi, ya, bukan tambah, bukan kurang, tapi diberikan kebebasan kepada siswa. Itu terbuka juga, ya. Oke, tentukan dua bilangan yang jika dioperasikan sama dengan 75. Ya, dua bilangan. Terserah, bebas itu. Atau saya beri kebebasan lagi sekarang. Tentukan beberapa bilangan. Enggak dua, ya. Yang jika dioperasikan, nah,
Jadi bilangannya banyak, operasinya terserah. Itu terbuka namanya. Terbuka juga gitu ya. Malah lebih ini. Nah, pertanyaannya, guru itu ya, maaf ya, bukan guru tua saja, guru yang muda sekarang udah banyak karatan. Langsung jawabnya gini, kalau kita pelatihan itu ya. Lalu meriksanya gimana Pak nanti? Gitu. Kan repot Pak meriksanya. Saya kan tidak berbicara masalah ujian ya. Saya membicarakan pembelajaran. Pembelajaran. Ya. Kedua, belum apa-apa sudah keberatan dengan masalah waktu. Itu lagu lama itu ya. Itu nenek moyang kita itu sudah yang begituan itu ya. Jadi banyak guru yang menutup diri melihat ada kemajuan-kemajuan itu, dia sudah nyaman dengan berapa tambah berapa sama dengan berapa, 50 tambah 25 berapa. Tidak mau dibalik. Bahkan ya, sekarang buat situasi, ya, ya, yang menggunakan bilangan tadi. Contohnya inilah, pertanyaannya, tulis situasi sehari-hari yang model pembelajarannya ya, 50 ditambah 25, model matematikanya 50 tambah 25 sama dengan berapa. Atau yang model matematikanya penjumlah 50 dan 25 gitu loh. Buat situasi sehari-hari. Kita jarang loh. Malaysia itu ya, kan ada bukunya gitu ya. Nggak tahu kita itu. Padahal dia itu berapa tahun yang lalu, saya ingat waktu saya kuliah di KIP Bandung, tahun 78 itu, banyak mahasiswa yang dikirim dari Malaysia, masuk Indonesia itu, di keguruan ya, di keguruan di FKIP atau dari IKIP yang masuk. Berapa tahun kemudian kita yang ngirim ke sana, kita ketinggalan. Nah, sekarang juga kita ketinggalan dari Malaysia. Padahal mereka belajar dari kita tuh. Ya. Jadi kita ya, menghubungkan ini yang pengetahuan dengan penerapan. Pengetahuan sendiri, penerapan sendiri, kemudian tidak pernah dihubungkan. Ya. Tidak pernah dihubungkan. Ya. Itu kalau ada mau bertanya, silakan ya. Ya, bisa dengan bicara, bisa dengan apa? Ada yang angkat tangan apa gitu ya. Nah sekarang yuk kita lihat soal ketiga, tambahannya ke kolom ketiga. Tadi itu yang saya rela, siapa yang membacanya? Ya. Mungkin saya, Pak. Siapa itu? Saya belum lihat. Siapa? Iya. Atau Atia ya? Oke, Iya. Salis itu terbuka juga itu. Salis tutup salis ininya. Mikrofon. Nah, sekarang Atia aja yang buka. Gimana? Bisa dibaca Mbak Atia? Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 plus 25. Namun, ia salah memencet angka 25 menjadi 35. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penjumlahan yang seharusnya? Ya, udah geser ke kanan. Nah, ini masuk mana nih, Atia? Maksudnya, kalau yang level dimensi itu prosedural, Pak. Prosedural. Kalau ini dari level kognitif? Penalaran, ya. Oke, ya. Ya. Jadi, ya, Mbak Tia tadi mengatakan dari level kognitif masuk penalaran. Mengapa ini, Mbak, masuk penalaran, Mbak? karena siswa dituntut untuk berpikir kritis dan memikirkan apa yang jawaban yang benar-benar tepat gitu, Pak.
membedakan ya. Jadi bukan hitung menghitung loh, ini bukan hitung menghitung loh. Jadi bukan konseptual yang jelas ya, bukan faktual, bukan konseptual. Kalau bukan konseptual, dia pasti penalaran gitu aja, gitu ya. Nah, dia penerapan udah lewat tuh, ya penerapan ini masuk hitung-hitungan dalam hal kalkulator ya. Ada yang bisa jawab nih? Coba jawab sekarang ya. Coba ditulis jawabannya. Ya, bukan dipikir ya, tapi ditulis jawabannya. Apa? Coba kita lihat. Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 plus 25. Namun ia salah memencet 25 angka. Salah ini, bukan angka ya. Memencet bilangan 25. Atau memencet bilangan 25. Kalau angka itu kan cuma sampai 9 ya. Menjadi 35. Apakah yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penjumlahan yang seharusnya, yang sebenarnya? Apa yang harusnya? Dapat, Mbak. Siapa itu? Oh, Mbak, lagi foto lagi ya. Baik, itu melihat itu. Ya, oke, silakan ditulis siapa harus dilakukan. Maksudnya itu untuk mendapat 50 plus 25 itu sama dengan 5, tapi sudah tertulis ya 50 ditambah 35 gitu loh. Apa dilakukan sehingga hasilnya adalah 75. Nah, ini you tulis tuh ya. Tidak bisa dipikir ini. Apa yang dilakukan? Ya, silakan tulis. Saya beri waktu 3 menit. Oke, yang siapa yang sudah selesai? Dibaca saja. Mbak Arum, itu ibunya ngintip-ngintip di belakang. Ibunya atau mbaknya? Ibu saya, Pak. Oh, yang ini anak saya ngapain katanya ini. Oke, sudah ada Mbak Arum. Gimana Mbak langkahnya? Apa yang dilakukan? Kalau Mbak Arum gimana? Kalau saya pakainya bilangan ya Pak. Itu 50 sama ditambah 35 saya pecahkan supaya jadi sama 50 tambah 25. Terus kan 35. Sebentar. Sekarang si Ali itu udah salah loh. Dia itu mencetnya 50. Mestinya kan plus 25. Kan salah tuh. Tapi tidak boleh diulangi.
Sekarang apa dilakukan sehingga hasilnya benar gitu loh. Dia sudah mencet 50 plus 35. Gimana? Harusnya dia mengurangi dengan bilangan min 10. Atau dikurangi Dikurangi min 10 gitu, Pak. gimana? Dikurangi min 10 jadi berapa ya? Min 10 gitu, Pak. Min 10. Coba Dikurangi 10 atau ditulis min 10. yuk sekarang kalkulator. Coba Pak, seolah pakai kalkulator. Coba. Seolah-olah gunakan kalkulator. 50 plus teruskan. Plus 35 min 10. Terus itu belum ada hasilnya loh. Sama dengan pakainya ANS. Oke, ya. Coba, siapa lagi yang nyoba? Ya. Oke. Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, Mbak Safira, gimana Mbak? Karena Ali salah menekan angka 35, maka yang dilakukan Ali yaitu mengurangi angka yang dicari yaitu 75. Jadi 50 ditambah 35 karena Ali salah memencet, maka dikurangi 75. Diperoleh hasilnya kelebihannya adalah 10. Jadi, diapain 10 lebih 10 itu? Jadi 85 dikurangi 75, Pak, karena yang dicari 75. Maka diperoleh hasil kelebihan saat Ali memencet kalkulator. Oke, kok mencari kelebihan? Yang diminta itu mencari jawaban yang benar ya, jawaban yang seharusnya. Ulangi Mbak, dia itu diminta kita itu diminta mencari apa yang dilakukan sehingga jawabannya itu sebenarnya seharusnya. Yang dilakukan Ali karena salah memencet 35, maka hasilnya diperoleh berlebih. Untuk mendapatkan jawaban yang benar, maka yang dilakukan Ali yaitu mengurangi dengan angka 10. Dengan 10, jangan angka ya. Ya, Pak, bilangan 10. Ini jadi di sini ya, di sini itu bukan hitung-hitungannya ya yang dibicarakan, tapi how-nya itu loh. Logika berpikirnya. Kalau ngitung-hitung pakai kalkulator aja bisa tuh. Bahkan ada penelitian ya, saya ingat lah kata dosen saya waktu S3 itu monyet aja bisa katanya menekan kalkulator itu katanya. Tapi yang kita bicara itu logikanya ya. Saya ingat dosen saya itu ya. Itu dia nunjukkan video ya. Monyet itu 50% benar loh jawabannya. Misalnya di uji coba tuh ya, monyet itu diberi, dia kan tidak bisa ngomong tuh, merah sama hijau ya. Terus si penguji ini ngasih matematik operasi, kalau benar ya jawaban dosen itu ya, maka si monyet itu hijau, kan hijau. Kalau si dosennya salah, kan merah. Misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4, ditanya monyet, di pesannya dia apa? Oke. Nah, maka hasilnya itu terkaan si monyet itu 50% loh. Ya. 50%. Nah, sekarang kita lihat ya yang ke level 3 tuh. Ya, yuk kita naikkan lagi. Oke, Safira, tunjuk seseorang Mbak Safira. Untuk membaca ini. Mbak Safira, tunjuk seseorang. Laikotut, Pak. Laikotut Diana. Laikotut itu. Ya. Yang banyak suara tadi ya. Oke, Mbak. Iya, Pak. Baca, Mbak. Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan angka 50 plus 25. Bilangannya biar digunakan, Mbak. Jangan pakai angka lagi, Mbak. Ini salah, orang Jakarta salah. Angka itu dibuang menjadi bilangan. Ya, atau Pak. dibuang menjumlahkan 50 plus 25 gitu aja. Silakan Mbak dibaca. Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan 50 plus 25. Tetapi tombol 5 pada kalkulator baru rusak. Bilangan
kalkulator Badu. Bukan baru. Tetapi tombol 5 pada kalkulator Badu rusak. Bilangan apa sajakah yang dapat digunakan Badu untuk memperoleh hasil yang sama dengan 50 plus 25? Oke, ya, coba ini. Ya, dipikirkan bersama itu. Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan 50 plus 25. Kan? Tapi tombol 5, kan ada sering ya, kalkulator itu sering rusak ya. Pada kalkulator Badu tersebut rusak. Yang rusak itu tombol 5-nya ya. Bilangan apa sajakah yang dapat digunakan Badu untuk memperoleh hasil yang sama dengan 50/5. Maksudnya bukan bilangan ya, angka ya. Kalkulator kan cuma 0 sampai dengan 9 toh. Ya kan? Nah, itu coba sekarang. Itu mengganti 5 itu apa saja coba. Yang jelas dia kan tidak bisa menulis 50 ya. Tidak bisa menulis 25. Ya kan? Oke. Silakan. Pak, saya mau menjawab, Pak. Ya, oke. Sebentar saya lihat dulu. Mbak siapa tadi? Mbak siapa ini? Mbak Indah. Mbak Indah. Oke, Mbak Indah ya. Soalnya Bapak ada 2 nih, Daul sama Indah. Ya. Oke. Silakan Mbak Indah. Kan tadi kan tombol 5-nya rusak. Berarti kan itu yang nggak bisa dipencetkan, nggak bisa dihasilkan bilangan kan yang 25. Berarti nanti 25-nya itu didapat dengan 23 ditambah 2, gitu Pak. Itu kan 50 tambah 25 loh Mbak. Iya. Nah, 50-nya gimana tuh? Oh iya. Kalau 50, iya. 50 itu bisa 49 tambah 1 juga bisa Pak. Jadi 49 tambah 1, terus? 23 tambah 2. 3 tambah 2. Tapi itu kalau ditulis Mbak ya, itu sulit dipahami loh. Ya. Jadi kalau ingin menulis, jawabannya itu kan harus menjelaskan ya. Ini kan harus menjelaskan tuh. Ya. Jadi dia masuk penalaran ini, penjelasan ya. Oke, sedangkan dilihat dari apa? Dari dimensi dia masuk ke prosedur tuh. Ya, dia meningkat tuh. Nah, sekarang yang terakhir nih. Mbak Indah atau tunjuk seseorang, Mbak? Fitri, Pak, Fitri. Oke, Mbak Fitri, silakan, Mbak. Mana Mbak Fitri? Apa temannya ada Mbak? Jangan-jangan kemarin itu loh ada Mbak itu dia itu motor loh, ya. Dia itu dari perjalanan dari Salatiga ke kampus, katanya. Kemudian gini, pas dia itu sambil naik motor tuh, saya suruh berhenti gitu ya, berhenti pinggir ya, baru baca gitu kan. Rupanya mau nemui ibu kos gitu katanya. Gitu. Itu bahaya ya. You pakai motor, pakai headset itu, you tidak tahu situasi itu. Ada yang dengar lagu gitu ya. Ini dengar kuliah. Tidak tahu misalnya ada klakson ya yang memperingatkan kita. Tidak tahu ada polisi yang minta kita stop atau meminta orang lain stop gitu ya. Oke. Jangan begitu ya. Bukan tidak boleh ya. Oke. Jadi berhenti dulu Pak. Tahu bagaimana gitu ya. Ya silakan, mana Mbak Fitrinya, Mbak Indah. Mana Fitrinya?
Tahu, Pak. Belum kan nggak tahu? Biasa, Ada nggak Mbak ada Fitri? ya, Pak. Tapi ada, Pak, di... Coba saya lihat. Ini 88 orang loh ini sekarang. Fitri. Saya lihat dia kan ini abjad ini. Abjad. Fitri. Oh, ada Fitri. Fitri Indah Sari maksudnya. Iya, itu, Pak. Mana ini? Ah, mungkin lagi masak dia. Atau mancing dia. Hati-hati Mbak Fitri, sambar buaya nanti. Ya. Bawanya ke laut nanti. Oke, Mbak Fitri nggak ada. Tunjuk yang lain. Siapa Mbak Indah? Yang mau aja, Pak. Yang mau saja. Siapa yang mau? Sorry, ini apa? Ini anak. Sukarela. Sukarela. Aduh, saya matikan ini ya. Saya, Pak. Oke, Mbak Erina. Silakan Mbak Erina. Ya, saya baca dulu ya, Pak. Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan angka 50 tambah 25. Tetapi tombol 5 pada kalkulator Badu rusak. Badu bermaksud untuk meminjam kalkulator Ali. Ali mengatakan bahwa Badu tetap dapat menggunakan kalkulator miliknya. Apakah Ali benar? Jelaskan alasanmu. Di level kognitif masuk mana nih, Mbak? Penalaran, Pak. Iya, jelas ya. Jelaskan alasannya ya, bukan hitungannya ya. Sedangkan dari segi ini tetap saja dia ini adalah prosedural ya. Nah itu kami dilatih ya, kami dilatih seperti itu. Nah selanjutnya kami diminta ya matematiknya itu dosennya itu 3 orang tuh, 2 orang atau 3 orang lupa saya ya. Dari UNY 1 ya, kemudian UMS saya mewakili UMS, ya, UNY 2 orang, UNY 2 orang. Ya. Kemudian beberapa guru. Kemudian di dalam kelompok saya di kelompok 3 waktu itu, ya, kelompok 3 dosen, kemudian ada guru SMA, ada guru SMP, ada guru SD. Ya, saya membimbing mereka, tapi supaya saya juga sibuk, saya juga membuat. Ya. Kan lucu kalau saya membimbing, saya tidak buat, ya, tidak bisa memberikan contoh. Nah kemudian hasil kami ini saya membuat 14 soal, ya. Itu sebagian itu 60 diambil untuk dilaksanakan di sekolah untuk uji coba, sisanya dimuat di internet, ya, di internet. Ya, menjadi ya sekarang sudah ada, ya kita ke sana sekarang akan melihat ya, yaitu kalau saya masuk gitu ya, saya keluar dulu ya. Nah, sekarang jadi kami membuat prototipe. Prototipe itu apa ya? Contoh ya. Nah, kemudian dari contoh ini masyarakat silakan membuat sendiri. Guru silakan membuat sendiri. Ya, sekarang udah banyak loh. Ya, bahkan sudah jadi buku, ada yang membuat gitu ya, ada yang dari penerbit Erlangga, ada yang di internet gitu ya. Tapi kita lihat aslinya saja. Kita lihat aslinya saja ya. Oke, aslinya saja gitu. Mana ini ya? Universitas Muhammadiyah bukan. Learning. Oke, ini aja. Saya buat aja yang baru ya. Saya lihat ini push menjar. Ya. Nah, push menjar. Itu sudah saya ini ya. Udah saya kirim tadi pagi itu ya. Sudah lihat ya. Oke. Nah. Oke. Ya. Oke, sebentar.
Kok ngik-ngik ya? Kok ngik-ngik dia? Nggak, selesai. Ini saya matiin. Oke, ini saya matiin. Oke, saya ulang lagi ini ya. Kenapa nggak mau dia? Ya. Sebentar ya. Ini kok saya mau menuju ke Pusmenjar. Ya. Nah, saya ulang lagi ya. Oke, ada apa ini yang laptop saya ini? Pusmenjar. Ada apa ini? Sinyalnya bagus kok. Mungkin kameranya dulu dimatikan dulu Pak, soalnya pakai kamera Google itu. Oh, sebentar ya. Kamera saya belum mati ya? Pak. Oke. Kalau saya mati gimana nanti? Oh, kamera saya tidak mati gitu. Saya matikan ya. Kalau saya sudah keluar saya. Oke. Saya ulang lagi ya. Oke. Saya keluar dulu. Push. Pusmenjar. Mudah-mudahan mendapat ya. Tadi nggak masalah kok. Sebelum saya sini saya udah lihat tuh. Saudara bisa buka enggak? Permisi Pak, tadi ya. saya kan pertama itu sudah buka Pak, sudah saya baca, kemudian saya lihat video yang dari Pak Menteri itu tentang AKM, kemudian kan itu sudah selesai saya lihat Pak, saya dengerin, terus saya balik lagi ke lamannya itu juga nggak bisa itu Pak. Oh, yang Pusmenjar Kemdikbud itu? Kayak ini loh. Iya Pak. Jadi balik untuk Iya, kedua kalinya. coba sekarang ya. Coba sekarang. Sepertinya mungkin lagi perawatan mungkin ya. Sebentar Pak. Pusmenjar titik Kemdikbud titik go titik it titik garing AKM garing. Nggak bisa ya, muter-muter aja, ngi aja ya. Oke, ya. Ya, loading terus Pak dari tadi. Nguik aja ya, nguik. Oh, saya lupa ya tadi. Coba saya ini kan. Itu. Oke. Pertempat lain tidak masalah ya. Tapi saya itu pengen ini, gambar ini ya. Oke. Ya sama. Saya bisa buka Pak. Buka. Oke. Atau karena ada di rumah saya ada yang karaokean ya, jadi coba dibaca. Yang soal SMP kelas SMP yang tentang COVID. Bisa ini sajikan? Silakan yang buka tadi disajikan, dipresentasikan. Tadi itu Mas ini ya? Mas Aji ya? Bukan?
Haji itu apa? Siapa tadi? Halo? Yang bisa tadi siapa? Iya, Pak. Ya, dipresentasikan Pak. Mas, presentasikan Mas. Jadi ya, kami diminta membuat ya, oh ini bukan yang ini Mas, bukan yang ini loh Mas. Ya ini. Oke. Coba lihat bawahnya, sebelah bawah, terus. Nah ini, yang level yang numerasi level 4 itu loh, level 4. Itu ya, oke. Ya, klik itu. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Kenapa ya? Tapi itu masih itu PDF ya? Atau Word, apa itu website ya? Seharusnya bisa loh itu. Coba yang lain bisa nggak? Yang lain. Sama, Pak, tidak bisa juga. Nggak bisa. Oke. Jadi gini ya, jangan nggak jadi ya. Coba yang lain. Sebentar aja keluar dulu Mas, keluar dulu. Itu website ya? Iya Pak. Oke, website. Jadi silakan masuk ke pusmenjar.kemdikbud.go.id /AKM ya. Oke. Masuk yang level 4 tadi ya. Itu yang pertama itu ya. Oke, kemudian yang level 4. Nah, jadi gini loh. Ya. Tadi kan kontekstual gitu ya. Artinya diusahakan konteksnya memang ada gitu loh. Nah, kebetulan yang soal COVID itu, ya, yang soal COVID itu soal dari saya, itu saya yang buatnya itu. Ya, tapi waktu COVID baru awal-awal itu, ya, baru awal, belum sekarang. Jakarta masih berapa ya? Masih 200-an, tidak salah ya, seperti itu ya. Sekarang udah ribuan ya. Indonesia sudah ratusan ribu, dulu masih sedikit ya. Nah, jadi konteks sebenarnya, jadi saya untuk membuat soal itu, saya harus buka internet, mencari informasi gitu loh. Kebetulan informasi ada ya, di mana sampai dengan tanggal berapa itu, berapa provinsi mana yang paling banyak sebagainya ya, seperti itu. Jadi saya tidak boleh ngarang-ngarang. Yang jeruk tadi kan bisa ngarang-ngarang tuh ya. Tani A dapat gini, dari E, B sini berapa jumlahnya, itu ngarang-ngarang ya. Tapi ini yang sebenarnya ya, kontekstual tuh. Nah, kemudian ya, soal yang saya buat itu hitung-hitungannya tidak penting. Ya, tidak penting. Karena yang pentingnya adalah membandingkan, menganalisis, bukan keterampilan berhitung, tapi keterampilan menganalisis. Nah, untuk itu soalnya itu atau masalah itu ya harus didahului dengan yang namanya stimulus. Ya, stimulus itu ada 3 tuh ya. Bisa teks, cerita saja gitu ya. Cerita, semuanya teks, verbal. Bisa juga hanya gambar. Ya, gambar. Gambar itu bisa grafik dan sebagainya, diagram ya, tabel dan sebagainya. Nah, kemudian gabungan keduanya, gabungan teks sama diagram. Nah, situ kan saya cerita tuh tentang apa COVID itu ya. Nah, itu kadang-kadang tidak penting teks itu. Karena semuanya itu sudah ada di diagram. Jadi jangan sampai informasi yang ada di diagram itu ditulis lagi ya pada teks. Gitu.
Jadi kalau teksnya itu saya buang, itu sebenarnya enggak apa-apa gitu ya, enggak apa-apa. Kemudian lihat aja soal-soalnya itu ya. Oke. Oh, ada yang bisa buka belum? Ada, Mbak. Oke, silakan Mbak Indriani. Udah bisa, Mbak? Ya. Tapi di bagian yang geometri kelas 8. Oh, yang itu tadi nggak bisa? Nggak bisa ya? Oke. Silakan ya, salam di ini Mbak. Bisa di ini kan presentasikan ya? Yang geometri itu, kelas 8 itu. Bisa, Pak. Nah, coba presentasikan, silakan. Pakai laptop ya? Atau HP? Silakan. Ya, gimana Mbak? Terlihat, Pak. Nah, ya, saya lagi ngabsen. Ya, udah nih ya. Nah, lihat aja ini ya. Coba dibaca Mbak, baca Mbak. Rumah ideal. Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah, Pang. Pada dasarnya, ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya. Ya, coba. Oke, tidak usah dibaca aja, saya malah tidak bisa dengar saya. Oke, sekarang kita lihat aja. Ya. Halo Mbak, soalnya dulu Mbak soalnya. Ya, oke. Nah, ya, ada judulnya kan itu. Jadi, ya, stimulusnya itu ada judulnya. Mbak Indriani dimatiin sih Mbak. Mikrofonnya dimatiin Mbak. Mbak Indriani. Iya Pak. Itunya dimatiin ya. Oke, ada saya kritik itu dari sana sumbernya. Kita lihat tuh ya. Ada teks itu tentang rumah, gitu ya. Kemudian ada tabel gitu ya. Nah keduanya ini ya itu namanya gabungan dari teks dan diagram. Itu namanya stimulus. Ya, stimulus kan ya, boleh teks saja, boleh diagram atau gambar saja, boleh gabungan keduanya, tapi harus diberi harus diberi judul itu ya, dan ceritanya harus menarik ya, bahasanya yang benar seperti itu. Nah kemudian dari stimulus ini dapat dibuat banyak soal pilihan ganda ya, bisa dibuat pilihan ganda, bisa dibuat benar salah BS ya, bisa dibuat menjodohkan ya. Oke. Mbak Safira bisa membuat menjodohkan, tapi jangan sampai dijodohkan ya, sampai dijodohkan. Jadi tadi pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, kemudian uraian ya, kemudian singkat
ya, ada salah 5 gitu. Bisa, tapi tidak harus ya. Tapi kalau pertanyaan 3 itu udah bagus. Tapi kalau satu stimulus ini satu soal itu jelek tuh. Ya. Benar salah pun tidak boleh hanya 1, minimum 3 benar salah itu. Ya. Bisa dari tabelnya, dari data pada tabel itu dibuatnya ya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ya. Kemudian apa beda sih isian singkat dengan uraian? Isian singkat itu cuma diminta jawabannya. Jadi kalau jawabnya 30, ya 30, tidak perlu jalan. Ya. Tapi kalau perlu rumus, perlu jalan, berapa tambah berapa, bagi berapa, ya, itu namanya uraian. Ya. Uraian itu nilainya 2. Ya. Isian singkat itu 1. Pilihan ganda 1. Ya. Jadi kalau benar, kalau pilihan ganda itu, ya kalau benar 1. Ya. Oke. Kalau salah itu 0. Kalau tidak menjawab 9 apa gitu ya. Ya gitu aja ya. Jadi jawabnya tidak penting. Jadi yang namanya uraian itu tidak berhalaman-halaman kayak kita mencari limit itu loh. Dia mencari limit kan 3 halaman tuh, ketemunya setengah gitu ya. Nah, jadi sekarang cuma setengah gitu aja. Ya. Nah, itu bisa sekarang udah banyak ya. Sekarang udah banyak contoh-contoh seperti ini. Jadi masyarakat ada penulis itu sudah banyak membuat berdasarkan prototipe itu. Ini udah bisa masuk. Coba masuk lagi Mbak. Level 4 itu tadi bisa masuk nggak? Mbak Indriani. Masuk ke apa? Masuk ke yang bawah, D tidak salah Mbak. Bukan aljabar. Mbak Indriani. Masuk ke D. Ya. Masuk ke level 4 tadi Mbak. Yang ke statistik Mbak. Nah data itu masuk itu, coba bisa nggak itu? Nggak bisa ya? Oke, nggak bisa ya, nggak tahu nggak apa. Itu apa diberikan? Oke, udah ya. Oke. Ya. Oke. Jadi itu saja ya. Oke, silakan keluar Pak, enggak apa-apa. Silakan diperhatiin. Jadi intinya ya, yang kita bicarakan di kelas ini itu akan diterapkan di tahun 2001 ini. Ya, diawali dengan 2001 ini, yaitu dengan UN. Ya, UN. Sekedar informasi ya, UN AKM. AKM itu tidak seperti UN. Kalau UN kan semua siswa ikut ya. Kalau AKM tidak semua siswa. Ya. Kalau UN semua sekolah ikut. Kalau AKM semua sekolah juga ikut. Tapi kalau pada UN itu kelas akhir. Kalau SMP, kalau SD kelas 6 ya, ada US toh. Kalau SMP kelas 9, kalau SMA kelas 12. Kalau AKM enggak 4, 8, 11. Ya. 4, 8, 11. Jadi SD kelas 4, AKM itu, SMP itu kelas 8, SMA dan sederajat itu kelas 11. Apakah semua kelas 11 itu ikut? Ya, tapi tidak semua siswa. Ya. Jadi misalnya kelas 11A, 11C, 11B gitu ya, atau 8A, 8B ya. Itu semuanya ikut, tapi diambil beberapa siswa saja. Ya. Jadi bisa jadi
itu tidak ada yang di kelas 8A, tapi sebenarnya masuk, tapi berdasarkan siswa ya. Kalau tidak salah satu sekolah itu hanya diambil 30 ya, udah data besar itu ya, secara statistik 30 itu besar datanya ya. Nah dari data hasil 30 orang inilah lantas disimpulkan nanti ya. Oke. Pertama nilai anaknya berapa, kalau nilainya kecil yang disorot bukan siswanya, yang disorot lembaganya, dinasnya ya, sekolahnya. Jadi kalau misalnya Mbak sini saya cek ini. Mbak Rika, mana Mbak Rika? Mbak Rika Nurul. Oke, Mbak Rika. Mbak Rika, nyalain itunya Mbak. Oke, Mbak Rika. Dulu SMP mana Mbak? Mbak Rika. Nggak dengar dia ya? Nggak dengar dia. Oke, sekarang yang orang punya ada ini aja. Mbak Indriani aja. Indriani. SMP mana Mbak? Matikan Mbak, mikrofonnya matiin Mbak. Ini saya ya. Saya Mbak Rizky coba. Rizky. Oke, Pak Pripon. Oke, nyalain itunya Mbak. Oke. Itu SMP mana dulu Mbak? SMP 2 Kedung Tuban, Pak. Gedung? Kedung Tuban. Kedung Blora. Tuban. Blora, gitu ya, SMP 2 Iya. ya. Oke. Jadi nanti kelas 8 itu Mbak ikut AKM-nya. 8. Itu diambil 30 nantinya. Ya. 30 orang. Ya. Jadi itu sampel namanya ya. Jadi sampel bukan seluruh ya. Nah, kemudian hasilnya itu ya misalnya tidak dikenakan kepada siswanya. Ya. Oke. Jadi dalam kasarnya itu ya yang disalahkan itu bukan ya. Jadi yang dievaluasi itu bukan siswanya, tapi yang dievaluasi itu adalah sekolahnya. Kedung Tuban kok hasilnya begini ya. Gitu. Nah kalau sekolahnya salah, berarti siapa yang salah? Guru gitu loh. Guru. Terus nanti diperbaikin guru. Dia diperiksa nanti guru ngajarnya bagaimana. Ternyata di SMP 2 Tuban itu setelah diperiksa ngajarnya cuma hitung-hitungan gitu loh. Yang tidak ada di contoh itu ya, tidak ada hitung-hitungan. Ada tuh sedikit ya, tapi dia mencoba membandingkan data-data seperti itu ya. Oke. Ya. Jadi yang diperbaiki adalah SMP 2 Tuban, Kedung Tuban tadi, ya. Dalam hal ini guru, kepala sekolah dan ya, kepala sekolahnya diapain, gurunya nanti ikut pelatihan-pelatihan gini loh, ngajar matematik itu bukan ngitung-ngitung gitu. Kalau soalnya begini, pembelajarannya seperti apa, kira-kira begitu loh. Ya. Jadi sekarang terbalik tuh ya. Kalau soalnya seperti ini, pembelajarannya seperti apa? Ini soal penalaran loh. Jadi bukan ngitung-ngitung. Nah, hilangkanlah, kurangi ngitung-ngitung itu. Ya dilatih anak menjelaskan, berbicara dan sebagainya seperti itu ya. Nah itu skenarionya. Ya. Akhirnya nanti tergantung pada gurunya. Gurunya ya. Ada guru tidak mau bergerak, pokoknya saya ngajar matematik ya ngajarkan hitung-hitungan. Nah nanti kalau sudah di sekolah nanti ya, udah begitu situasinya, ya, udah begitu. Jadi ya, untuk soal yang baik itu kan ada guru kan soalnya bagus gitu ya. Nah, itu soal yang bagus itu soal yang meminta siswa menjelaskan sesuatu, bukan sekedar ngitung-ngitung. Ya, oke.
Ada pertanyaan? Sudah 80, sudah 80 menit. Ya, dari pukul 9 ya. 60 tambah 20 menit sudah. Kalau nggak ada ya, oke. Nah, jadi ya kuliah hari ini sebenarnya adalah muara atau ujung dari yang pernah kita bicarakan itu ya, kita bicarakan. Kurikulum harus begitu, sudah ada ya, sudah dijiwai oleh kurikulum sebenarnya ya, sudah. Tinggal pelaksanaan gimana ya. Nah, itu yang paling dekat dengan siswa itu adalah buku, paling dekat dengan guru juga, buku siswa terutama. Siswa tidak pernah melihat buku guru, tapi guru bisa melihat buku siswa. Bahkan guru bisa membuat soal dari buku siswa ya. Jangan, buku siswa itu bukan hitam, bukan kitab suci ya, bukan kitab suci. Tadi seperti berapa 50 tambah 25 ya, diubahlah gitu ya. Oke. Ya. Silakan berapa, kemudian di bawah dibuatkan gitu kan. Nah, tentukan ya 2 bilangan yang hasilnya 75. Oh, tambahkan seperti itu. Ya. Buatlah cerita sehari-hari dan sebagainya gitu ya. Jadi kurikulum itu kan pedoman pembelajaran ya, pedoman kegiatan, berisi kegiatan-kegiatan. Kadang-kadang di kurikulum di bukunya nggak ada kegiatan, kita harus menciptakan kegiatan. Kegiatan itu bukan main sepak bola, bukan membuat kubu, berbalok ya. Menulis pun itu sebuah kegiatan. Yang paling mudah itu kegiatan menulis. Ya. Langkah-langkah tadi, berikan itu ya, langkah. Bagaimana cara membuat grafik, bagaimana cara melukis kubu, seperti itu kegiatan ya. Bukan hanya kegiatan bicara gitu ya. Oke ya, nanti kisi-kisi saya ini kan, ya bicarakan minggu depan ya, minggu depan. Saya sampaikan melalui WA gitu ya. Kalau ada pertanyaan, monggo, ada berhubungan dengan mata kuliah selama ini. Hari ini dan sebelumnya, sebelum rapat rekaman ini saya akhiri. Nggak ada? Oh, sekarang gini, ya. Oke, kita ini aja, akhir aja ya. Oke. Hari ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.